Heeh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya. Ada yang ketawa. Ketawa. Dua Dari kali. sebelah sana. Berapa udah beneran loh? Iya. Shh, dari luar. Shh. Ini kaki kenapa sih mas? Oh, makin panas ini Om. Gimana ini Om? Ayo masuk atau aku yang masuk. Tapi aku cukup penasaran sama isinya dulu. Iya bingung. Jangan manipulasi Mas. Cuma ambil gambar dikit aja. Enggak. Udah. Mungkin udah Om ya. Ini udah. Nggak bisa. Nggak. Maksudnya footage tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba diambil aja. Nggak apa-apa. Tumbal di dalam tumbal ini. Iya, tumbal di dalam tumbal Om. Udah satu badan, habis darahnya, organ atau tubuh pakai lagi Iya. untuk ritual katanya. Jadi nanti tubuh itu yang udah disatu-satukan itu jadi energi yang berbeda-beda. Nah itu nanti bertugas untuk menyembah. Jadi kayak astagfirullahaladzim, ini sekte apa lagi, ini penyembah siapa, ini nggak mau lihat ya Allah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu untuk kita semua, teman-teman. Balik lagi di KTJ. Nah, Om, sekarang kita ada di lokasi sebenarnya yang menarik dan masih ada kaitannya sama lokasi kemarin. Ya. Dan teman-teman, mohon maaf, kita ini ada di pinggir jalan raya dan hujan juga lagi deras. Mungkin jadi ada sedikit gangguan ya di suara Om ya. Iya. Tapi biar cepet aja, kita langsung aja Om. Masuk aja ya. Langsung masuk aja. Hujan Ayo. makin Teman. terus. Ini klinik ya mas? Apa? Oh puskesmas ya? Puskesmas Om. Iya. Hah. Aku mulai agak sesek. Jadi kayak karena ini masih ada kaitannya sama lokasi kemarin, aku mention lagi. Jadi ada sosok-sosok yang ini Om, Masih familiar ya? masih familiar dengan kita. Iya. Nah, lokasinya juga nggak terlalu jauh. Itu sebenarnya lanjutan dari sebelumnya, tapi kita datang di waktu yang berbeda. Iya. Gitu. Dan perlu teman-teman tahu, kita sempat juga mention di episode kemarin, kalau misalkan ada tumbal ya Om ya, Iya, Ada. korban kecelakaan ya. korban-korban kecelakaan itu yang nyangkut ya kasarnya Om ya, atau yang sempat berada di sini dalam kondisi kritis bahkan sampai meninggal dunia. Iya, saya sepakat ya, karena ini jalan utama ya, menghubungkan kota besar sebelum tol Durujadi yang pertama. Kemudian jarak ke rumah sakit juga cukup jauh, dan sebenarnya ketika masuk sini tempat ini diciptakan tidak ada kaitannya dengan pemujaan, pesugihan, nggak ada. Karena ini murni balai pengobatan ya. Iya. Namun memang seperti yang disampaikan Mas Same, ada beberapa korban yang dirawat di sini untuk pertolongan pertama. Tapi ada kata tapinya. Tempat ini tentunya nggak 24 jam beroperasi, Mas. Iya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, karena ini hanya balai pengobatan daerah ya, sebagai pusat kesehatan gitu. Ketika malam ini kosong, hanya ada penjaga gitu. Nah, saat ini kemudian terbengkalai seperti hari ini,
di jalan ini memang menumpuk banyak residual energi yang itu terserap atau menetap di sini. Jadi ini menjadi satu tempat yang menurut saya unik ya. Ketika saya menemukan entitas ini biasanya ada di suatu tempat penampungan kendaraan-kendaraan kecelakaan. Biasanya, harusnya ada mobil-mobil, bangkai-bangkai mobil. Tapi tidak ada, namun entitasnya itu. Jadi banyak sekali orang-orang kecelakaan di sini, Mas. Yang bisa saya sampaikan atau Mas sampai lihat, saya punya. Nah, tadi juga aku sama admin VOC ini kan sempat ngelihat dulu lokasinya Om, Iya, gitu. Apakah bisa gitu? Karena kan kita nggak sempet survei atau nggak Iya, sempat langsung, lihat. kayak kemarin Iya, ya. ini langsung, ini langsung gitu. Baru aja masuk itu udah ada suara orang minta tolong. Banyak sekali. Lalu dengan suara bersin juga ya? Iya, ada suara bersin. Suara bersin-bersin. Pokoknya udah ada anomali-anomali yang janggal gitu Om di sini Om. Makanya aku rasa aku bilang kayaknya ini tempat menarik gitu. Iya. Ada gabungan-gabungan entitas sih, tapi baiknya kita ke dalam ya Mas ya. Betul betul. Nah, kita makin ke dalam aja karena kita menjauh dari jalan raya. Biar apa yang kita sampaikan ini bulat gitu suaranya. Teman-teman juga hati-hati ya karena bangunan juga udah keropos. Nah di sini ada beberapa ruangan Om. Ada ruang BP yang aku nggak ngerti ini BP ini apa. Balai pengobatan? Balai pengobatan, balai pengobatan Min. Balai pengobatan ada ruang anak dan satu ruang yang nggak ada namanya di sini. Ini sebenarnya ruangan bangunan agak cukup kokoh ya, masih kuat gitu. Cuman kayaknya memang banyak vandalisme atau orang-orang yang sering merusak-rusak bangunan kosong gitu. Iya. Ini di belakang ini Mas. Maaf ya saya melihat ini entitasnya kayak model-model maaf kata. Ini berdiri dari sini, saya berbaris, jadi banyak banget kayak membentuk satu barisan orang-orang kayak upacara gitu dalam kondisi badan yang nggak utuh, beraturan kayak gini, berdarah-darah. Bahkan saya melihat beberapa orang di sini mungkin yang tewas seketika itu mereka merasa masih dalam perjalanan, mereka merasa belum meninggal. Bahkan ada yang dengan anaknya, ada yang berangkat bekerja, sekolah, ada yang berangkat ke pasar, berdagang, masih menggunakan pakaian-pakaian. Bahkan ini mungkin khas ya, kalau saya lihat di korban kecelakaan, saya melihat satu entitas nampaknya laki-laki itu masih menggunakan jaket komplit dengan helmnya. Itu. Dan ada satu anak SMA juga. Saya melihat mukanya ditutupin helmnya dia terus karena hancur mukanya. Ada yang menggunakan helm standar, ada yang menggunakan helm hidup. Karena di tahun sebelum 2010 ke bawah itu penggunaan helm standar masih belum banyak itu. Jadi kebanyakan kecelakaan yang sering terjadi di sini itu pengendara roda 2. Bahkan ada sepeda juga. Gitu. Jadi memang entitas yang berkumpul di sini itu menyerupai orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Iya. Tetapi sebenarnya di situ saya melihat ada satu entitas yang itu hijau bertanduk, Mas. Bertanduk ini yang dia memiliki satu lidah yang panjang, itu ngisepin darah-darah. Dan ada beberapa entitas-entitas dari luar, dari jalan, itu yang sekarang saya sebut gabung ke sini, kebanyakan menyerupai pocong, tapi pocong peludah. Jadi ludahnya itu modelnya juicy gitu loh Mas, dia kayak maksudnya kental ya. Kayak jus-jus buah gitu, warna-warna gitu. Itu mereka bilang banyak pengendara yang jatuh ataupun yang kecelakaan itu karena ulah kita, karena kita ludahi biar kepleset. Oh, bukan pocong pesugihan berarti Om? Bukan. Nah, ada satu hal baru lagi bahwa di jalan ini sebenarnya yang menaruh itu tidak semuanya berasal dari kantor sebelumnya. Namun banyak orang ngebuan.
untuk cari makan di sekitaran daerah sini karena tentu di sini red zone. Red zone ya, zona tengkorak ya. Tengkorak ya, jalur tengkorak. Gitu. Sebelum dulu tol jadi, ini rame banget Mas jalan. Antara akses mau ke Solo, Semarang itu lewat sini semua. Jadi dipakai orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang Iya. tidak bertanggung jawab, melakukan ya, itu. Jadi saya mungkin bisa menyampaikan bahwa entitas hijau bertanduk tadi ya. Itu boleh dibilang kayak butok hijau. Apakah itu asli dari sini? Apa itu juga peliharaan orang lain? Peliharaan orang lain. Oke, nah kan ini terakhir beroperasi kan sekitar 2018 ya Min ya? Bukan. 2009. Ini kayaknya jauh lebih lama lagi. Iya iya. 2009 ya? Ya mungkin belasan tahun ya. Udah Makanya belasan. bisa lihat foto di depan tadi kan. Masih lama. Lama banget. Oh, Hampir 10 tahunan saya lihat. Nah, saat kemudian ini tidak berfungsi itu Mas, selama belasan tahun itu ini terisi karena tempat ini kotor. Mereka akhirnya kayak kesimpan dan entitas-entitas yang mencari makan di jalan itu akhirnya seolah-olah melahap hidangan itu di sini Mas. Karena saya melihat ada entitas yang makan tangan, makan kepala, paling banyak korban yang mengalami itu pecah kepala Mas. betul Om, jadi memang ada kayak satu altar gitu. Kayak ada satu altar gitu yang memang dikelilingi sama makhluk-makhluk yang nggak lengkap tadi itu, mohon maaf ya. Kayak nggak sempurna gitu loh. Bentuk tubuh manusia tapi nggak sempurna. Ada yang kepalanya udah bengkok, hancur. Terus paling banyak itu memang yang hancur itu di kepala sama kaki Om. Benar, kelindes ya. Bahkan ada yang saya melihat perempuan ya. Ini entah mau berangkat atau cari sarapan pagi atau apa. Oh enggak. Mungkin kita kesini Mas. Yang pakai jarik bukan Om? Ada perempuan sepasang sebenarnya laki-laki perempuan tapi laki-lakinya selamat. Ya jadi pengantin baru ya Mas ya sebenarnya dia memakai jari itu karena habis pijat sebenarnya. Pijat hamil ya. Dia boncengan suami istri usia kehamilan masih 3-4 bulan karena mungkin kurang fokus atau masih mengantuk ya suaminya akhirnya oleng dan bersinggungan dengan tok tronton. Nah ketika ketabrak itu maaf ya si laki-lakinya jatuh ke kiri karena menyalip atau ngedolnya dari kiri, perempuannya jatuh ke kanan. Nah apa ini ambience akhirnya kena apa roda belakang keseret Mas. Jadi di perut ini dia kelindas dan sempat tolong sebelum akhirnya meninggal di tempat. Jadi seperti tak sadarkan diri, kelindas paruh badan. Ketika akan dievakuasi itu ketinggal sebagian badannya. Nah yang unik maaf nggak unik yang mengenaskan itu darahnya tidak menggenang di lokasi. Darah itu langsung hilang keseret Mas. Betul Om. Ya, bahkan setelah kejadian itu memang ada seperti selamatan ya dengan memotong ayam kampung itu ketika dipotong darahnya juga sama. Jadi tidak menggenang langsung hilang. Iya, langsung Itu. hilang. Nah, tadi yang saya lihat sebenarnya minta tolong ke Mas Ame itu entitas itu yang ada di ruang ini. Penting lagi teman-teman ya. Jadi emang di sini tuh kayak di sini ada satu seperti nggak tahu kasur ya Om ya, Iya. seperti tempat tidur ya, seperti tempat tidur dan banyak sekali yang korban-korban tuh nyampe sini tuh kayak awalnya nggak apa-apa, terus tiba-tiba meninggalnya di rumah atau dari rumah nggak apa-apa tiba-tiba meninggalnya di sini, gitu loh, dalam Ya, kondisi atau seperti ini itu. ya di perjalanan Iya. rujukan. Dan memang Om kayak apa ya, dari tadi tuh di belakang itu ngasih sinyal-sinyal yang kayak minta dibebaskan gitu loh. Apakah memang tempat ini tertutup Ya. atau tempat ini ada yang menguasai gitu Om? Kalau dibilang tertutup enggak ya, mereka yang dibelenggu. Ya ini mungkin kita coba agak semi indoor ya, kita ke belakang Mas. Kita cari jawabannya itu. Mas Ame apa yang
bisa ditarik satu kisah. Iya. Karena banyak banget ini. Udah mulai panas juga. Dan apa ya Om? Kayak ada entitas-entitas yang pernah ketemu kita loh, ngerasa kayak dia tuh nyapa Iya, lagi. iya, karena sekarang entitas yang datang pun saya menafsirkan itu dari tempat sebelumnya. Kan mereka terpanggil, kita sebut berulang kali, oh udah datang. Iya. Mas Amai, ingat tadi yang kita juga ada sumur kan? Iya. Boleh dicek dari atas nggak? Kita Iya. langsung ke kiri deh coba. Iya. Boleh. Mungkin Monggo punya pendapat lain. Iya. Nah tadi kan kita juga pas ngecek ini Om, mau naik kan, ini karena nggak ada Ini toilet ya? nggak ada tempat lain gitu, nggak ada tempat lain. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini hujan. Dan fun fact-nya, malam ini Selasa Kliwon Om ya? Dia Selasa Kliwon. Iya. Anggoro kasih. Nah ini ada sumur Om. Ini mana Mas Arni? Nih, di Ini bawah ya? sini ya. Ini ya? Outdoor. Kita sini aja nggak apa-apa. Sumur atau ini sumur? Kayak pembuangan gitu loh Om, sumur pembuangan gitu loh Om. Ini ya? Iya, Oh, kayak rendeman. kayak rendeman. Tuh, Mhm. bentuknya pun Sumur. agak beda sih kalau Iya. menurut tuh kayak bukan. Pelan pembuangan. Sekarang mungkin Monggo Mas Amai. Terus banget soalnya. Dan dia nggak baca soalnya. Iya. Nggak tahu ada jalannya benar apa enggak. Nggak usah sini aja. Saya sudah ceritain ini yang saya ajak keluar untuk membahas ini sebenarnya. Ini Mas Amai, yang dari sebelumnya ini nih, habis Iya. nyala. Ini Om. Jadi ada entitas, ini beda yang hijau tadi ya. Ini ada kita lihat ada pohon kelapa ini. Heeh. Ini dia tingginya segini Mas. Iya Om, iya Om, ya. Dia ngeliatin ke kita. Senyum dia. Besar banget, hitam, bertanduk juga tapi di tengah doang. Matanya merah. Coba Mas Amai ambil informasi Mas Amai. Wah, ini juga nih. Coba Mas Amai. Ini kalau kena kilat itu ketok, apa sih nampak? Astagfirullah. Dia ngomong, Ya. nah masih tertarik kan dengan kegiatan kami? Iya, iya. Mau ikut kan dengan kami? Masih nawarin kayak gitu Om? Iya, saya paham. Makanya dikira kita kesini itu untuk kontrak sama mereka. Iya, untuk berubah pikiran kan. Iya, dikiranya kita berubah pikiran, kita mau ngikutin mereka. Karena bener Om, si tumbal-tumbal ini tuh emang mayoritas, walaupun nggak semuanya Om. Walaupun nggak semua yang datang karena kecelakaan ke sini itu tumbal mereka, tapi paling banyak itu untuk mereka. Benar. Iya, iya. Karena mereka seperti mendapatkan jatah darah ya. Memang saya melihat beberapa orang yang posisi ketika di jalan itu dalam kondisi tidak fit secara mental. Dia sedang mabuk, Iya. sedang emosi, sedang berantem. Dan ini mengerikan sih teman-teman sebenarnya. Yang mengelola ini tuh sebenarnya nggak tahu Om. Maksudnya Iya, iya. dengan hal seperti itu, tapi seseorang yang ada di lokasi sebelumnya itu yang pada akhirnya memanfaatkan ini. Benar. Karena ketika jadi tempat sebelumnya itu masih aktif ketika ini sudah tutup Mas. Karena ada lokasi atau perpindahan ya, fasilitas gitu. Ketika ini terbengkalai itu dimanfaatkan, saya setuju untuk menimbun mereka yang dicari tumbal darah. Jadi kompleks, kalau saya sebut tadi ada 3 unsur di sini. Memang sengaja, memang ditanam, dimanfaatkan.
kata kuncinya itu. Sengaja ditanam, dimanfaatkan. Jadi emang persembahan itu, oh alah. Pantesan kemarin tuh kita kayak tempat itu tuh bersih banget gitu Om ya. Iya, iya, iya. Dan yang kotornya tuh di Di sini. sini, itu yang saya maksud. Jadi ini ruang makan Mas, saya sebut Mas. Istananya di sana, ini dapur dan ruang makan. Kecelakaan itu paling banyak di jalan cepat gitu Mas. Ada di sana ada tikungan. Kita nggak akan ketemu daerah karena sana tempat meeting, singgah sana. Di sini tempat makan. Ini dapur dan juga ruang makan. Kantinnya lah. Saya melihat sekarang banyak entitas-entitas kecil ya, tapi bukan untul gitu ya. Iya. Aku setelah menyimak ya, aku merasa ini bisa dipastikan memang ada kaitannya dengan episode yang kemarin. Sebelumnya ya, ini lanjutannya jadi mungkin versi fullnya ya. Kita cari jawabannya ketemu di sini. Walaupun kita juga nggak tahu ya. Extend-nya lah ini. Ini extended versionnya lah. Iya, iya. Kita nggak tahu sebenarnya kita udah sampai speechless. Maksudnya lokasi ini tuh ditemukan tuh secara nggak sengaja. Iya, iya, iya. Tidak sengaja Tidak teman-teman. kepikiran. Tidak kepikiran bahwa ini tuh ada kaitannya sama lokasi sebelumnya. Tapi ternyata ini adalah bagian tersembunyi, uncut-nya lah ya. Tapi setelah Extend-nya ini kita baru aja sampai sini ya, sudah mendapat kesimpulan itu. Nanti kalau misalnya kita pindah ke tempat lain, ruang lain, kira-kira kita akan menemukan apa? Aku nggak bisa ekspektasiin sih, tapi yang pasti energi di dua lokasi ini, apalagi di sini loh Mas. iya, apalagi lokasi belakang ini. Nah, di sini tuh kayak banyak suara yang minta tolong itu Om. Di sini nih. Ini kayak tempat imunisasi anak ini Mas. Dulu ya. Tapi ketika terjadi itu nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Iya. Tempat anak-anak ini. Imunisasi sepertinya. Posyandu itu modelnya. Namun ketika tempat ini terbengkalai, saya melihat banyak sekali entitas anak-anak di sini. Karena yang menjadi korban itu kan nggak semuanya orang dewasa. Anak-anak kecil juga ada. Pantesan suara tolongnya itu agak merintih gitu ya. Iya, iya. Jadi, Apa ada penyiksaan juga Om? itu tidak ya mungkin ya, tetapi cara mereka proses meninggal ya mungkin korinya yang merasa kesakitan. Gitu, balita itu isinya ya. Dan pengendalinya pun kalau kita bilang tentang suatu ritual anggota tertentu ya, ritus ataupun ritual satanik yang pernah dilakukan tidak jauh dari sini, anak-anak setan itu ada di sini Mas justru yang saya tangkap. Mereka dengan dunianya bermain-main ya, saya lihat dengan entitas-entitas menyerupai korban anak-anak kecelakaan, anak-anak korban kecelakaan. Maksudnya apa Om? Maksudnya mereka meniru korban anak-anak korban ini Om? Pertama iya, jadi ada seperti manipulatif di situ. Yang kedua, mereka juga kayak menikmati apa ya, darah dari itu Mas. Untuk mereka tumbuh kembangnya mereka gitu. Jadi emang ini Om, ada kayak beberapa kecelakaan itu Iya. ngelihat menghindari anak kecil nyebrang Om. Nah, ini benar juga. Ini yang ke sana. Jadi ini memang satu zona yang isinya anak kecil semua. Benar. Jadi anak kecil yang seperti mengambil sesuatu di tengah jalan, ada yang nyebrang, ada yang melambaikan tangan. Kayak benar kan Mas? Namun ada beberapa entitas yang menyerupai anak kecil. Jadi wujudnya kecil tapi mukanya tua. Kayak untul lah ya. Ya kayak untul, tapi ini bukan untul, menyerupai untul. Gitu. Nah dari tadi saya sebenarnya kenapa saya tertarik pertama di sini,
dari tempat tadi kita berdiri yang diduga kita sumur itu. Ini Mas angkat ya Mas, soalnya Iya, ini iya. basah. Iya Om. Ini kayaknya masuk ke kaos kaki. Jadi ada satu entitas yang menyerupai anak kecil itu lari ke sini. Yang relate ketika saya sampaikan bahwa itu salah satu penyebab kecelakaan yang sering nampak di jalan, kemudian ada pengendara yang banting setir, ada pengendara yang mengerim mendadak, Iya. bahkan ada yang ditumpangi, ada juga gitu. Berarti Dan, ditumpangi itu maksudnya naik ngikut. naik. Yang kemudian itu menjadi kecelakaan Mas. Nggak terjadi di sini tapi tempat lain. Kan di sana ada tikungan loh, tikungan menurun dan belok. Oh, Maksud si setirnya itu jadi nggak bisa digerakin ya, Kayak si remnya ada nggak yang bisa nutupi. diinjak. Iya. Gitu. Kayak bukan berarti minta tumpangan tapi menunggangi. Dengan tujuan mencelakakan. Jadi emang sangat manipulatif ya Om ya. Dan mereka itu dikendalikan Om. Emang dipaksa untuk mencari mangsa gitu ya. Iya. Dari beberapa, tapi ini bukan tuyul ya. Mhm. Bukan anak jin. Jadi memang mereka yang terlahir dari aktivitas-aktivitas itu. Lalu mereka juga ada dari tempat sebelumnya, tempat mainnya di sini, anak-anak setan. Dan tempat makannya juga di sini ya. Jadi posyandu setan misalnya di sini. Posyandu setan teman-teman. Ya makanya kan kalau teman-teman nyimak episode kemarin tuh kayak ya ini kayak nggak ada tempat yang kotor yang seperti apa gitu, maksudnya tempat mereka party dan lain-lain gitu, dan ternyata lokasinya itu di sini teman-teman. Emang dari ujung sana sampai ujung sini ada satu tempat lagi sebenarnya di belakangnya Min ya. Iya. Ada tempat Ini satu. kalau di belakang ini apa sebelah sini Mas kalau boleh tahu? Saya juga penasaran untuk datang ke sini. Boleh dicek Om. Iya. Oh sih ya, teman-teman, soalnya juga kayak banyak jarum suntik, kayak Paku. gitu masih ada paku. Jadi hati-hati yang diinjak. Astagfirullahaladzim. Ini seperti tumpukan bangkai Om. Iya. Sebelah sini. Sama aja sih. Sama Om. Hah? Jadi karena kayak apa ya? Kayak tempat sampahnya gitu loh. Iya. Kayak potongan-potongan tubuh Ah. tapi tinggal tulang, kayak kita makan ayam kita sisain tulang dulu Mas. Tapi di tempat ini tidak pernah terjadi yang aborsi pengguguran, nggak pernah. Nggak ada hal kesana Om ya. Nggak ada. Soalnya emang sebenarnya puskesmasnya ini nggak, maksudnya normal-normal aja Om ya. Maksudnya emang puskesmas yang bener-bener dibangun untuk ya klinik kayak gitu dan lain-lain, nggak ada tujuan untuk dibangun untuk nyari tumbal, enggak. Namun pada akhirnya ada oknum yang memanfaatkan ketika tempat ini tutup. Iya. Gitu. Itu. Karena memang sebelumnya juga menyimpan residual memori yang tidak ada kaitan dengan tempat ini tapi menyerap dari kejadian-kejadian di depan. Berarti ada pesta darah sih Iya. menurut saya Mas. Nah darahnya itu ketika jatuh benar-benar hilang. Bahkan beberapa Terserap ya? korban, iya, beberapa korban mengalami luka yang parah tapi nggak ngeluarin darah Mas. Luka di kepala itu sangat parah. Dan saya melihat juga ada beberapa yang mengeluarkan darah, kemudian darah itu tidak dibersihkan, jadi hanya diurukin dengan pasir, didiamkan mengering sampai berhari-hari. Astagfirullah. Ini makin sinyal dari belakang ini makin kencang banget buat manggil ke sana. Mungkin kita langsung aja ya. Iya, Aku boleh tanya dulu nggak? Aku iya. penasaran sama kalau dari episode kemarin kan diceritain ada ibu yang disetirin kan Om gitu. Iya. Terus entah kenapa nanti di jalan ada yang kecelakaan, selalu dapat petaka tuh. Itu ada kaitannya banget dengan sini nggak? Iya. Jadi tumbal yang ada di sini itu tumbal dari Dari sepanjang jalan, bahkan ini rentannya mungkin 5 km, 5 km, atau 10 km Mas. Nggak cuma di depan ini. Mereka yang kecelakaan TKP-nya mungkin 3-7 kilo itu bisa terserap di sini. Karena sumbernya dari sini.
tindakan mungkin ya. Kelihatannya sih gitu, Om. Iya, iya. Atau perawatan bansel sementara juga bisa. Yang beroperasi 24 jam biasanya ini. Untuk rawat ini. Kayak IGD ya? Iya. Masih Kan ada. juga, iya. Kita pahamin dulu ya. 2006. Lumayan udah lama sih Om kayaknya. Iya. Ya. Iya. Di sini energinya emang agak aneh banget. Aneh banget. Nggak enak banget di sini Om. Mana cuaca hujan deras banget ini. Dari pintu masuk sini aja teman-teman. Sebenarnya ini malah saya merasakan nggak enak di sini. Iya. Nggak enak banget energinya. Ini rumah sakitnya kerasa ketika kita di sini. Kayak rumah sakit bau-baunya ya. Iya, iya. Ya ini balai pengobatan ya. Poli-polinya ini benar. Di sini dulu ada kursi-kursi untuk Nunggu. menunggu giliran ya. Ini ada poli gigi. Saya tertarik pertama langsung masuk ke poli gigi, Mas. Boleh Om. Ayo. Yang Mas Ame rasakan apa Mas di sini, Mas? Di tempat lebih bersih loh, Mas. Menurut saya. Apa Mas yang bisa Mas Ame simpulkan, tarik informasi? Belum nanti saya coba genepin ya. Ini Mas Ame ditarik untuk bisa merasakan di sini justru. Kaitannya sama tulang sama darah sih Om. Iya ya. Dan serpihan gigi ya. Iya, itu dia. Ketika ini aktif pun, saya melihat ada beberapa case yang kalau kecil kita ditakuti dengan namanya hantu gigi. Hantu yang suka makan gigi. Sama gigi yang berpenyakit. Nah, dulu kan kalau nggak sikat gigi nanti didatangin hantu gigi. Saya melihat di sini sih Mas. Yang nggak, dia giginya panjang-panjang. Gitu. Gitu. Yang suka yang apa menggerogoti gitu macamnya ya. Iya. Jadi gigi-gigi yang dicabut atau apa itu ketika masih ditinggal di sini jam kerja udah usai, itu yang kadang diisepin sama mereka. Ya sih Om, memang kan gigi itu bagian dari tulang ya. Benar. Jadi ini kita kan tahu tadi kan peristiwa aktualnya. Ini sebelum tempat ini terbengkalai Mas yang saya rasakan, yang kan kita bahas. Bahkan jauh sebelum itu yang tadi Mas Sami bilang bahwa ada kerajaan itu kan kita datangin di belakang. Gitu. Ini kita ngomong tentang hantu gigi ketika ini aktif dulu. Apa lagi Mas Sami? Itu mengingatkan kita kayak di klinik aborsi sih Mas sebenarnya. Iya. Ada apa? Spirit box ini tarik sini ini hantu gigi di atas kita posisi sekarang. Ini mana udah lama nggak dikasih makan lagi Om. Soalnya makanannya cuma itu. Gigi, ya. Gigi habis dicabut itu kan amis juga ya. Iya. Gitu. Yang ada darahnya itu. Jadi emang apa ya? Dibilang tanah ini keramat, bisa dibilang seperti itu sih Om. Iya, saya sepakat. Tanahnya yang memang keramat. Maksudnya kejadian itu terjadi, maksudnya tempat itu menjadi angker atau menjadi berhantu atau ada penunggunya itu nggak semata-mata hanya karena emang tempat itu dicap angker, tapi kemungkinan besar juga seperti ini gitu Om. Iya, sepakat. Tanahnya emang keramat. Iya, sepakat saya. Tapi kenapa bisa kayak kebetulan gitu Om ya? Iya, karena memang ketika membangun bangunan sebelumnya dan ini pun tuh sebenarnya satu bangunan plat merah saya sebut ya, yang keselamatan dan penumbalannya kurang Mas. Sedekah buminya itu kurang. Karena saya melihat beberapa menyerupai pakaian-pakaian kolosal yang ada di belakang sana dengan hulu balangnya dan posisinya ditandu. Kita situ bilang bahwa memang sejatinya tempat ini tuh dulu yang serupa hutan atau apa itu dibabat habis. Itu kebun atau apa tanpa ada
Kalau dibilang permisi sudah, tetapi negosiasi. Yang mereka sebenarnya tidak minta aneh, minta direlokasi. Nah, ketika tidak direlokasi itu akhirnya mereka memberi satu koloni, ditambah lagi diisi energi yang berbeda dari mereka. Sebenarnya ada dua kubu yang berbeda nih, Mas. Iya. Yang bentrok di tempat ini. Yang kan kita rasakan bentroknya mereka. Untuk penelusuran kali ini menjadi puncaknya nih nanti. Gitu. Dan masih terjadi sampai saat ini Om ya? Masih. Bentrokan itu ya? Mereka juga membatasi akses ketika entitas-entitas yang menjadi korban atau yang disebut dapur di sini ataupun ruang makan. Mereka tidak mau cawe-cawe datang ke sini. Kepunden di belakang. Mereka tidak mau cawe-cawe, mereka tidak mau ikut campur, tapi ketika mereka akan mendekati itu akan ada prajurit tertentu yang itu menghalangi. Jadi ada bentrok metafisik, Mas. Iya. Yang terjadi di dua koloni yang berbeda. Ini ada koloni yang kita sebut gambaran satanik, ini koloni korban pesugihan, di sini koloni kepunden. Kalau saya sebut negatif, netral, saya nggak bilang netral positif. ya? Saya nggak bilang positif. Iya. Mereka ada di tengah-tengah. Tapi dominan negatif. Makanya mereka nggak cawe-cawe juga ke sini ya. Iya. Karena yang aku rasa sih memang dua kubu negatif ini pertama mereka join. Iya, ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya. Dan itu aditif modelnya. Mereka nggak asli dari sini. Jadi kita rasain ini Mas, energi kerajaan kita ke sana mungkin Mas Sami. Coba Mas Sami ngikutin tangannya aja, nggak usah negosiasi tapi berhenti di mana itu langsung cerita. Oh, toilet Mas. Iya Om. Ini satu-satu ini langsung terhubung dari luar dan nanti kita lihat toilet Mas. Jadi emang ini dibilang batas wilayah sih enggak Om. Iya. Tapi memang semacam kayak gerbang. Pojokannya. Gerbang antara penghubung yang teritori kerajaan dan yang bukan gitu Om. Iya. Tapi gerbangnya gini Om, jadi cuman kayak sempit gitu loh. Gerbang kerucut ya? Kerucut aja. Iya, sederhana. Coba Mas sampai masuk Mas. Ini nggak usah jauh-jauh, saya bantu kawal. Nah. Setelah dapat langsung cerita. Ini sempit banget Om lorong. Iya. Ditarik aja Mas. Saya dengar suara ini ya, gemericik air ya, Iya. sungai berarti di situ. Sungai Om. Karena ini habis hujan lebat, jadi kayak ada ini ya, grojokannya. Air terjun kecil gitu. Iya, air yang ini, limpasan air. Limpasan air. Sampai masuk ke itu aja Mas, ke air itu Mas. Di situ pusarannya di situ soalnya. Naga air Om. Iya. Ular apa naga ini Om? Iya ular. Tadi berarti yang tembusan di sumur yang digugah itu prajuritnya itu Mas, yang ular berkepala dua itu berarti kita sebut entitas asli kepundannya. Enggak, kita kesini enggak buat join, enggak buat Yang gabung. sana, iya. Enggak. Melarang sebenarnya entitas pepundanya. Tua banget ini Om. Iya, Mas Tami mungkin bisa sampaikan ceritanya. Merinding lagi teman-teman. Iya. Iya loh Mas. Ya Om ya. Iya. Merinding lagi. Jadi aku nggak ngerti. Dulu tuh ada semacam kayak mata air. Jadi unsurnya di sini tuh air, Om. Benar. Tapi kan kelihatannya kayak hutan ya, kayak tanah-tanah datar gitu. Mungkin yang pendapatku ya, kayaknya memang ini juga deh Om. Ada kontrak yang dilanggar, disalahgunakan. Nah kalau kita lihat dari posisi jalan raya kan dia juga jalannya di atas ya. Ini juga turun konturnya. Jadi ini kalau semakin ke sana semakin turun Mas. Nyekung bentuknya.
Ada mata air dan di situ yang jaganya seperti naga ular naga lah. Iya, iya. Mahkotanya jadul, bukan mahkota yang gitu ya teman-teman, tapi mahkotanya seperti topi. Iya, naga gini, maaf. Iya. Gini ya. Betul Buat Om. dari air. Ah. Dan beliau kira kita datang ke sini itu untuk gabung sekte Atau untuk mencari tumbal. atau untuk mencari tumbal. Jadi memang mungkin bukan cuman kita ya Om ya, Iya. maksudnya orang-orang lain juga mungkin jika mengerti ada Masalah 3 kubu ini dan permasalahan ini juga bakal dilarang ya. Iya, iya. Saya sepakat, Mas. Jadi menemukan jawaban di sini ketika tadi ditanyakan di sumur atau kolam air itu salah satu prajurit yang mengintai sebenarnya sedang ada apa gitu yang dilaporkan. Iya. Yang Kita udah kepala ditarik. 2 tadi itu ya. Oh, kita ditarik ke sini. Itu kita temu satu titik tentang di sini itu pepunten. Dan habis ini coba kita cek Mas informasi dari Mas Sami yang bisa diambil dari entitas tinggi besar tadi apa. Ini kita akan melibatkan 3 ya. Iya, 3 kubu Yang ya. asli sudah kita selesaiin. Yang negatif dari sebelah, kemudian tumbalnya. Apakah itu apa yang dirasakan tujuannya apa gitu. Sini Om. Kita ke sana. Ini kita ambil yang tinggi gede justru uniknya di sini loh. Dari atas Mas. Diikutin aja Mas, kalau parsial pun diikutin, jangan full, jangan terlalu jauh. Astagfirullahaladzim. Kamu tumbal selanjutnya. Iya, ini 3. 3. Dimandiin Mas habis ini. Mas Sami. Kamu. Itu siapa? Yang tinggi besar cuy. Yang tadi waktu ada kilat itu, Iya. yang kamu kelihatan waktu ada kilat. Iya, iya. Om gimana Om? Gak apa-apa, ancaman aja sih, gertakan. Weh, Gak apa-apa. coy. Ambil informasi lagi Mas. Syarat untuk menjadi tumbal itu apa, Mas? Coba minta Mas. Maaf ya Mas Sami. Jangan masuk semua, jangan terlalu jauh. Dapat tarik lah, dapat tarik kita. Sakit. Sedang sakit. Baik sakit mental ataupun sakit fisik. Karena tadi kalau kita ambil relate akhirnya tumbal yang pengantin baru yang tadi hamil itu kan dia sedang sakit dipijetinnya dan hamil. Sorry banget. Itu dikasih scene juga kalian di ini seperti apa? Dikasih apa? Dikasih Dikasih lihat. ilusi. Oh, Ini gak apa-apa Om. Gak apa, kita pindah depan. Kita bahas dulu aja mungkin yang ya. salah satu korban. Ada yang bisa kita lakuin buat mencegah? Mungkin nanti ya. Tapi ini saya masih menerjemahkan itu intimidatif aja sih Mas. Insya Allah nggak ada apa-apa. Itu Mas Sami. Saya tertarik dengan ruang ini dari tadi. Ini salah satu korban yang hancur Mas. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan sekarang seperti apa, mungkin Mas Sami bisa tarik. Dia pengen pulang Om. Ada pengen pulang. Iya. Bahkan si penyerupaannya itu aja nggak kuat dengan situasi yang ada di sini. Iya, yang terjadi di sini kan. Wah, ini di kepalaku kompleks banget.
Teman-teman kompleks banget om. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini sekarang kita lagi dikelilingin. Lagi dikelilingin sama mereka, penunggu-penunggu sini yang tadi ngeliatin kita di sana. Lagi pada datang dekat. Makan, 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 makan. Iya, iya. Salah satu korban apa mas yang hancur? Kayak itu kayak perokok tadi. Ada mas. Di sini mas, ambil di luar. Itu mas, celah mas. Oh yang kaca pecah mas. Oh. Iya diikutin aja mas. Jangan mediumisasi tapi. Mungkin yang pertukaran maksudnya gini om ya. Iya, iya, iya. Misalkan om, ada korban dari luar, Iya. kecelakaan yang kecelakaannya itu kakinya, Iya. dan ada kaki yang sebelah kiri. Nah itu ditukar om. Benar. Buat menyempurnakan yang ada di sini. Iya, disatuin. Kayak Disatuin, puzzle. iya kayak puzzle, disambung-sambung pada akhirnya. Jadi satu kesatuan. Jadi saya justru uniknya ini menangkap satu gabungan tubuh Mas Ame. Iya om. Yang itu beraneka ragam dari macam-macam manusia. Kepalanya, kupingnya udah beda, badannya udah beda, tangannya udah beda. Ya? Dan binatang juga. Iya, jadi satu. Maksud nggak sih kayak kita nyatuin daging tapi beda Iya. beda asal jasad gitu. Ada yang pendek, ada yang ini. Iya, iya, dirangkai kayak maaf ya kayak robot daur ulang. Jadi macam-macam nempel. Saya melihat satu sosok ini unik banget menurut saya. Saya belum pernah nemu ini nih Mas Ame. Chimera, teman-teman tahu chimera nggak? Naga kan? Bukan naga, jadi Singa. iya singa sih sebenarnya. Cuman itu arti dari menggabungkan beberapa makhluk jadi satu. Iya, iya. Fusion gitu kan? Fusion gitu. Ekornya ular ya? Iya. Itu yang dilakukan entitas yang ada di sini. Iya. Iya. Dengan mengkoleksi, kita sebut koleksi ya, Iya. tumbal-tumbal yang didapatkan dari jalan-jalan, dari pusat sana. Iya. Ini satanik sih om, bener sih om. Iya benar. Beda dengan kalau tadi saya sebut, saya melihat sana karena saya sedikit mengabaikan entitas yang di sana ya. Jadi yang berkaitan dengan jalan atau pesugihan itu, beberapa orang yang hancur itu mereka dikonsumsi oleh tumbalnya, menjadikan tumbal untuk pelaku pencari pesugihan. Sugihan. Sisanya itu yang dimanfaatkan. Jadi di dalamnya lagi mas, tumbal di dalam tumbal ini. Iya, istilahnya. tumbal di dalam tumbal om. Udah satu badan, habis darahnya, organ atau tubuh pakai lagi Iya. untuk ritual satanik. Makanya darah itu terserap menjadi satu dengan tanah di sini. Mas. Jadi misal paling banyak kepala mas, saya lihat. Kepala om, yang Iya. paling banyak kepala. Iya, ada yang bahkan orang begini membawa otaknya. Saya melihat ada mata yang berjalan sendiri. Yang paling ada lagi yang unik itu kepalanya cowok kan kakek, badannya perempuan muda. Iya. Tangannya Payudara anak kecil gitu, dan tangannya anak macam-macam kecil. Kayak gitu coy. Oh, apa itu yang bilang kamu tadi yang itu? Maksudnya emang udah bentuk di Aneh. Aneh. Aneh, Iya, bener kayak aneh. zombie makanya. yang mau bilang yang kayak gambar ilustrasi tadi itu? Iya, iya Itu benar. emang- Kayak gitu. Jadi campur badannya. Dengan ada bahkan organnya juga campur-campur. Masa Ada yang satu khususnya biar yang terburai. komunikasi mungkin sama. Satu Tadi aja. Om Ho bisa lihat di mana? Larinya kan ke sini kan dari Om Ho. Saya di Sini. depan ini. Lari aja Mas Ame. Sini. Diikutin. Juga agak terang. Anginnya udah masuk saya. Ambil Mas Ame. Saya jangan jauh-jauh. Keluarin tapi jangan jauh-jauh. Ambil ceritanya langsung buang Mas. Jangan lama-lama.
intinya aja ya, singkatnya, tiap dari tubuh manusia itu punya energi. Energi itu digunakan untuk menyembah sesuatu itu ya, makhluk apa aku nggak mau lihat dan nggak mau nyebutin. Iya, iya. Karena itu berbahaya banget. Baunya om. Baunya kayak apa? Kita kalau masuk ke pasar tapi yang ruang ini penjualan daging. Iya. Pernah nggak? Amis banget. Heeh. Kita beli daging sapi itu loh mas, masuk gitu loh, los daging. Jadi nanti tubuh itu yang udah disatu-satukan itu jadi energi yang berbeda-beda. Nah itu nanti bertugas untuk menyembah. Jadi kayak Tapi justru mereka tuh udah sisa. Sisa. udah sisa sambung-sambungan itu. Sambungan jadi dirangkem jadi tubuh itu lagi. Nanti mengering om. Iya iya. Nanti mengering dan harus ganti lagi dan cari lagi. Seterusnya. Seterusnya seperti itu. Bahkan ini saya nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi ada memang orang yang tugasnya mencari korban-korban kecelakaan diambil secara fisik, dijahit mas, untuk ditaruh di satu altar yang itu kepala dijahit dengan badan yang lain senemunya, tapi membentuk satu tubuh satu. Jadi termutilasi. Iya termutilasi om. Tapi digabung lagi. Dari orang yang beda-beda. Iya. Bahkan dijahit ya. Saya lihat pakai benang kasur gitu. Bahkan kayak sampai ke jari-jarinya coy. Iya iya. Belum tentu utuh punya satu orang ya. Belum tentu Enggak. untuk punya satu orang. Remuan. Jadi kalau misalkan ada orang kecelakaan yang remuk kepalanya yang diambil kakinya, badannya. Jika badan yang remuk diambil kepalanya, sisa otak yang masih utuh otak yang dipakai. Iya. Astagfirullahaladzim, ini sekte apa lagi? Ini penyembah siapa? Ini nggak mau lihat ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau sosok yang tinggi besar tadi hidupnya apa sih om sebenarnya? Itu sebenarnya ada dua ya. Pertama memang mereka butuh hijau, saya sebut bertanduk seperti ini. Ya. Yang satunya itu hitam, tapi tanduknya di depan tuh yang dari Satu. sana. Itu yang ngintai kalian, yang udah Ngintai. nunjukin tadi. Yang tadi nomor 2. Kamu. Iya. Coba selanjutnya. Itu kayak ulu balang nih. Iya. Eksekutor, Kalgojo. Hmm. Tepatnya itu sih mas menurutku yang tanduk 1. Tanduk 2 ini yang di jalan itu. Hmm. Nah, saya melihat banyak sekali yang pelarian dari korban itu masuk sini mas sebelum dibawa ke rumah sakit ataupun apa. Waktu itu kecelakaan itu kan. Dan tadi dikasih gambar ilusi. Jadi perut kalian itu satu-satu kalian dilihat ada di telanjang. Kalian bertiga tuh telanjang. Itu beralaskan daun pisang. Satu-satu tuh ditusukin ke tanduknya, darahnya diminum. Jadi gini loh, misal kan dia segede ini ya, Iya. dia di Sep, darahnya diminum. iya. Taruh. Terus gini. Iya, jadi kayaknya pisau ya mas ya, Hmm. modelnya. Kalian bertiga tadi dikasih ilusi seperti itu. Iya. Tapi saya tidak terlalu meyakini 100%. Aku Memang juga melakukannya seperti itu, tapi coba untuk mengintimidasi kita. Kamu kalau nggak ikut ataupun ini, kita jadi kayak gini, rasanya gitu. iya dikasih gambaran kan. Benar, heeh. Tapi apakah ini masih kondusif? Om? Aman. Mas Amai? Aman Yang penting kita harusnya. tenang aja. Saya coba untuk tenang untuk kesempatan kali ini, karena belajar dari kesempatan kemarin. Ini ilusinya nyata banget masalahnya. Maksudnya kita udah ngerti nih power di tempat kemarin seperti apa, dan itu terbawa kembali di sini karena masih satu afiliasi om ya. Benar. Dan ini loh residual paling kotor. Kalau di sana tempat kemarin Itu istana. istana bersih coy. Ini Tempat residual makan, paling tempat kotor. masak, Ini iya. tempat masak. Bisa dibayangin ini dapur basah ya, Ali. Maksudnya ini bisa nggak sih om? Maksudnya tempat ini kan luas ya tanahnya ya. Ya, Bisa nggak sih untuk dinetralin gitu om? susah mas. Bekas pembunuhan oh masih bisa, tapi bekas sekte. Kalau ini mungkin masih bisa ya, sana agak susah ya, akan terulang terus. Karena memang ada satu perjanjian yang dilanggar, yang disalahgunakan. Iya, masalahnya tadi itu loh, ada satu mata air Iya, yang ditimbun. Ditimbun, memang. Mereka sebenarnya nggak masalah ini tempatnya apa, tapi butuh relokasi untuk rakyatnya. Nggak minta tumbal darah, tapi enggak. Ini sebenarnya closure sih om. Iya. Tanah ini dari tanah yang episode kemarin juga menurutku ya om ya,
semua nggak bakalan terjadi seperti ini kalau perjanjian itu nggak dilanggar. Benar. Cuman gara-gara ada satu hal yang dilanggar, akhirnya bisa terjadi seperti ini. Ya. Ya, itu sih keserakahan manusia sih gitu, Om, ya. sepakat sih. Udah serakah, dia disalah fungsikan. Salah fungsinya 2 kali loh, Mas. Ada yang membawa ritual, ada yang menebar ritual. Itu. Takbir Gitu tuh, sama manusia mereka. takbir tuh unik ya, seperti ini ya, gila loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Mungkin cukup ya, Iya. Om? Ya mungkin kita akhiri ya. Terima cukup. kasih untuk Sobat Javanica sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung tim KTJ, Opsan, Kliwonan, dan juga Kelam, dan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Tinggalkan ketik dan masukkan saran hanya di kolom komentar. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uga tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.